puji dan syukur adalah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam rangka silaturahmi antara kami dengan para pimpinan pondok pesantren, para ulama, serta hadirin yang berhadir pada kesempatan malam hari ini. Kami bermaksud mengundang para pimpinan, tokoh, serta para ulama hadir pada malam hari ini sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 18 Juli yang lalu, tepatnya hari Kamis di Banda Aceh, kami dilantik untuk menjadi penjabat Bupati Kabupaten Gaylues sampai dengan terpilihnya Bupati definitif nantinya, insya Allah dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami pada kesempatan pertama berkhusus untuk mengundang para pimpinan dan para ulama di Kabupaten Gaylues ini dalam rangka bersilaturahmi. Meskipun barangkali saya sudah memang lahir di Gaylues, sekolah di Gaylues, bekerja juga di Gaylues, mungkin di antara kita ada yang belum saling kenal. Mulai kemarin dan hari ini kami sudah mulai beraktivitas. Kenapa sekda yang ditunjuk? Karena kalau dari provinsi atau dari daerah lain, mereka itu perlu lagi penyesuaian diri. Baik itu dengan para ASN-nya, para kepala dinasnya, karena belum saling kenal mengenal. Kalau saya mungkin di kalangan ASN 70% mereka juga tahu saya juga tahu ASN di pemerintahan Kabupaten Gaylues. Hal yang sama juga dengan tokoh masyarakat, pimpinan pesantren, para ulama, dan sebagainya. Mungkin di atas 60% saya kenal atau mereka juga masyarakat Gaylues mengenal saya. Kemudian dari sisi budaya, sosial budaya juga mungkin karena saya orang Gaylues itu lebih cepat beradaptasi. Bahkan memang budaya itu sejak lahir kita sudah menyesuaikan. Kalau orang luar berarti juga dia harus menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal lagi. Maka tahapan pemilu bisa saja terganggu karena dia butuh penyesuaian kembali di daerah kita. Maka diputuskanlah kami untuk menjadi pengganti Bapak Al-Khudri. Maka Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, saya berpikir bahwa untuk memulai pekerjaan yang begitu berat, saya pastikan sehebat apapun saya, apalagi saya tidak hebat, rasanya sehebat apapun kalau seseorang satu kabupaten bekerja, dapat dipastikan kegagalannya itu lebih besar daripada keberhasilan. Maka dari itu saya berpikir saya harus mengundang para pimpinan dan para ulama di Kabupaten Gaylues ini untuk nantinya kita bersama-sama berdoa. Doa kita yang pertama barangkali untuk memudahkan saya menjadi pemimpin agar selama saya memimpin, bukan seberapa lama saya memimpin, selama saya memimpin, saya mampu berbuat baik kepada rakyat Gaylues. Bukan seberapa lama, tapi seberapa banyak nanti saya bisa. Itu yang mohon dimudahkan. Karena Gaylues itu mungkin sama-sama kita ketahui, jumlah penduduk miskin kita tinggi, angka stunting tinggi, kemudian derajat kesehatan kita belum tinggi, dan yang lain-lainnya kita masih banyak masalah-masalah kita. Mudah-mudahan nanti dengan doa dari para tengku guru ni kami, ika berat kadang kahenguk menjadi ringan, ika karite kadang kahenguk menjadi lapang, ika gape nguk mendahan terang. Jadi nanti kami dengan segala kerendahan hati memohon untuk kita doa bersama nantinya. Mudah-mudahan selama kami memimpin di sini jauh dari musibah, dimudahkan
kami melaksanakan tugas-tugas kami untuk memimpin Gailuwes ini. Kemudian kita juga tahu bahwa pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren, para ulama, kita ini keseharian kita di tengah-tengah masyarakat. Tentu pengaruh daripada ulama, pengaruh daripada pimpinan pesantren sangat besar terhadap kehidupan di masyarakat kita, termasuk dalam pelaksanaan pemilu kada. Karena di kita ini pernah terjadi sejarah yang kelam, pernah terjadi kerusuhan di dalam pemilu kada, dan itu sampai hari ini catatannya tidak hilang di Kemendagri. Maka dipesankan kepada saya agar dekat dengan para pimpinan pesantren, dekat dengan para ulama, serta dekat dengan insan pers, Forkopimda, dan yang lain-lainnya, agar semuanya bisa kompak sehingga sejarah kelam ini tidak terulang kembali. Karena di dalam pemilihan kepala daerah itu sudah pasti kita ada perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu adalah sunatullah juga, sehingga perbedaan itu kiranya bukan menjadi celah untuk kita saling bermusuhan. Perbedaan itu bisa menjadi rahmat kalau kita bisa saling menghargai perbedaan itu sendiri. Karena sebenarnya hidup ini indah karena ada perbedaan. Mungkin Tuhan itu menciptakan perbedaan itu, kita tidak tahu apa makna dari perbedaan itu. Kalau misalkan ganteng Pak Ustadz Afwan aja sedunia menyatakan menurut Tuhan satu dibuat ganteng itu semua mengatakan Pak Ustadz Afwan, maka berebutlah kita dekat dengan Pak Ustadz Afwan. Maka Rapli Ahmad juga nanti nggak takut juga kan gitu, hanya Pak Afwan sendiri. Makanya kalau ganteng itu juga relatif, cantik itu juga relatif, kan begitu Pak Ustadz. Kalau tanya dengan saya Pak Ustadz Afwan ganteng misalkan. Kalau menurut Pak Nepi mungkin lebih ganteng Pak PJ Bupati misalkan. Itu perbedaannya. Sehingga kita tidak ngotot harus Pak Afwan yang paling ganteng. Hal yang sama juga pemilihan kepala daerah. Ada si A, Pak Ketua MPU pilih si A, saya si B, enggak apa-apa, tapi kita saling menghargai perbedaan pilihan itu. Tentu para ulama dan pimpinan pesantren punya jaringan ke bawah untuk menyampaikan informasi itu. Karena ketika terulang lagi kerusuhan-kerusuhan seperti dulu, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Toh pemimpinnya suka tidak suka, pilihan kita atau tidak bukan. Kalau dia sudah terpilih, kita harus mengakui dia pimpinan kita. Terkadang memang di situ kelebihan Allah itu memang. Kita tidak tahu siapa yang akan menang. Saya juga hari ini seperti mimpi, apa iya saya jadi Bupati Gailuwes. Perasaan masih muda Pak Ustadz, belum layak berdiri di tempat ini. Tetapi karena qadarullah, mungkin tanpa usaha juga, ya ditunjuk saya. Yang saya tahu setiap pagi, saya ke kantor, bekerja apa yang menjadi pekerjaan saya, itu yang saya kerjakan. Tetapi catatan itu mungkin sampai ke Kemendagri, sehingga mereka itu juga yakin bahwa meskipun masih muda mungkin, dibanding rumah Bang ini maksudnya, lebih muda saya, Bang Nepi, karena lebih senior Bang Nepi, Bang Muslim saya lebih junior, sehingga saya ditunjuk untuk menjadi sekda definitif dan ditunjuk menjadi bupati. Itu hanya karena qadarullah saja, karena saya tidak punya sebenarnya channel-channel, atau kalau Gibran mungkin ada pamannya di MK, bapaknya presiden. Kalau saya tidak ada sama sekali, mungkin hanya qadarullah saja berkat doa-doa para abu-abu ini. Sehingga pilihlah yang terbaik. Kemudian pesan dari Pak Tito Karnavian yang kedua, syukuri apa yang kamu dapat hari ini. Karena kamu tanpa berusaha, tanpa pakai uang, kamu dapat itu. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta jangan kecewakan Allah.
jabatan yang diberi itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa mudarat untuk orang banyak. Kalau bermanfaat untuk orang banyak, maka Allah akan suka, tidak kecewa. Tapi ketika lebih banyak mudaratnya nanti meskipun 5 bulan, Allah itu akan kecewa. Ketika Allah kecewa, saya juga kecewa, kata Pak Tito Karnavian. Nanti akan saya cabut segera jabatan PJ Bupati Gayuwas, katanya. Nah, gitu. Jadi untuk itu sekali lagi barangkali salah satu cara, karena kita umat yang beragama, dengan berdoa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tidak kecewa sehingga saya mampu menjalankan tugas dengan baik. Kemudian karena saya juga meskipun posisi PJ Bupati sekarang, saya selaku manusia pasti banyak kekurangan-kekurangan. Jadi saya mohon kepada para abu tengku guru ni kami, ike bacar tu kami kita ulu, ike lemam tu kita irai. Kemudian ketika salah kami, jangan dibiarkan kami berbuat salah, karena saya manusia biasa. Tolong diingatkan. Pintu pendopo terbuka 24 jam. HP saya setiap saat hidup. Kalaupun tidak karena kesibukan, mungkin WA yang tidak saya balas, malamnya insya Allah saya akan balas. Karena mungkin malam hari baru bisa saya buka semua, karena banyaknya WA dan telepon dan aktivitas lainnya, sehingga tidak bisa semuanya spontan untuk saya balas. Nanti tolong dimaklumi kalau itu terlambat kami membalas WA dari Ari Tengkuni kami. Kemudian yang paling penting menurut kami, dukungan moral. Dukungan moral dari para tengku guru ni kami kepada kami, itu sangat kami butuhkan. Kemudian doa-doa itu sangat kami butuhkan, karena saya yakin dengan doa itu Allah akan membukakan pintu kemudahan bagi saya, sehingga apa yang dicita-citakan para pendiri Gayluas itu harus tertinggal, harus bisa sejajar dengan kabupaten kota yang ada di Aceh, bahkan kalau bisa dengan di Pulau Jawa. Insya Allah secara perlahan ini bisa kami penuhi. Kemudian terakhir barangkali kami juga selaku tuan rumah, tadi kami melihat arah tengku guru ni kami mungkin gerpantas sebenarnya yudu ukunul karena keterbatasan tempat. Untuk itu kami mohon untuk dimaafkan. Kemudian menu juga barangkali tadi gara cocok tu mungkin jahit tu Pak Ustadz ni nanti ke Bosman, aku pe was-was sehingga aku imbangi, aku pun sedikit kan begitu Pak Ustadz. Takut juga saya ini kepedesan, nanti Pak Ustadz Pani bisa cepat pulang ini, saya bilang. Kan padahal kita berharap Ustadz Pani untuk memimpin doa. Dan alhamdulillah aman nampaknya. Itu juga saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan pada malam hari ini, karena inilah cuman kapasitas pendopo kita, sehingga harus dimaklumi, ada yang di depan, ada yang harus di belakang. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Nantinya Pak Ustadz, meskipun saya ingat ada janji kami dulu belum tertunaikan, mulai besok akan saya panggil, karena sekarang kan kalau dengan kepala dinas saya kan boleh sedikit agak keras. Mulai besok mereka harus paparkan di sini. Kapan? Caranya seperti apa saya nggak mau tahu. Pokoknya kapan janjinya. Kalau tidak sesuai dengan janji, teken yang berikutnya kan begitu.